Saya dulu kerja bang, kerja di salah satu perusahaan TBK di Jakarta, bawa kendaraan mobil supir lah bang gitu. Sekitar 15 tahun kerja, setelah itu saya berhenti, pengangguran lah ibaratnya 6 bulan. Saya bingung kan harus ada pemasukan buat keluarga, buat kebutuhan saya. Akhirnya saya nyoba-nyoba, saking pingin buka usaha seperti ini, saya jual tabung gas 5 biji. Karena dulu saya punya ada 10 tabung gas, saya jual tuh tabung gas 5, dipakai modal buat ini bang. Alhamdulillah sampai sekarang malah bisa lebih dari 10 tabung gas kalau mau beli dari keuntungan ini bang. Alhamdulillah. Modal tabung gas, Mang? Iya, saya jual, saking nggak punya modal bang itu. Di rumah ada tabung gas nganggur, udahlah jadiin duit buat modal. Mau minjem sekarang susah bang, teman sekarang susah benar, pahit. Kenapa tuh? Iya, nggak kayak kita lagi punya, mereka pada dekat, kira kita lagi sengsara, melarat, mereka pada jauh, pada sebagian kita. Bener bang, pahit bener, pahit dah pokoknya. Oh, sempat minjem di sana sini gitu nggak? Iya, tapi nggak ada yang ini, alasan inilah, alasan itulah. Pertama sih saya gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Alhamdulillah sampai sekarang berhasil lah ibaratnya dihitungnya. Ini apa sih, Mang? Ini adonannya adonan kue burayot. Bahan dasarnya apa nih, Mang? Bahan dasarnya tepung beras, gula aren, vanili. Kalau mau pakai susu juga bisa. Kalau udah seperti ini dia berarti udah kalis, sudah normal. Kalis ya? Iya, udah normal. Udah bagus lah ini dalam itu. Oh gini ya, tanah emang ya? Iya. Kalau kue cincin juga begini, Mang, adonannya? Kalau kue cincin sih enggak bang, agak kasar dia, agak keras dia. Dia agak keras lah, enggak lembut seperti ini. Kalau kue cincin. Ini bubal gabel. Kalau ini mah bagian panjang lentur gitu. Berarti Amang, ini dengan Amang siapa nih, Mang? Kenapa? Dengan Amang siapa nih? Jajang. Mang Jajang berarti aslinya mana nih? Asli saya Garutnya Kidul. Awalnya gimana tuh, Mang? Begini? Ini bulat-bulatin. Heeh. Kira-kira aja bulat-bulatinnya. Taruh terus jepit. Fungsinya yang jepit ini biar rata gitu, biar bagus hasilnya. Masukin, siap-siap balikin. Dia kalau nggak ngembang berarti ada yang bolong loh, ada yang bolong, kurang ngembangnya. Udah angkat, nggak sobek dia. Oke. Mantap. Lagi, taruh, ada plastik lagi. Harus lokan ya, Mang ya? Satu-satu ya, Mang ya? Kan satu-satu nggak bisa sekaligus bang. Kalau bisa sekaligus mah enak, cepet. Dulu Amang ininya manual gini apa emang udah pakai? Manual, kan dulu. Pertama pakai tangan begini nih bang. Ah, gimana? Beginiin dulu tadi. Cuman lama bang, lama begininya. Kadang-kadang hasilnya juga nggak maksimal. Gepengnya ya, nggak Iya, rata ya? gepengnya itu. Nah gini dulu mah, itu kan ratanya tebal tipisnya kan nggak rata. Awal-awal begini, Iya, udah kayak awal-awalnya. menyon-menyon gitu Iya. Mang ya? Oh. Tuh ada yang gede, buset gede amat. Ini kegedean kan nggak bisa beraturan. Oh. Ini spesial buat yang ini aja ini mah, yang lagi nyotting ini. Oh gitu. Terus gimana? Paling gede. Tapi nggak tahu barangnya gede nggak itu. Pokoknya itunya kuenya kan. Ini kalau alat ini sih sekarang pertamanya saya bingung. Nyiptain sendiri aja. Punya ide, punya pikiran. Kata saya coba-coba pakai kayu. Oh dulu pernah pakai piring bang, digempet begini. Ternyata hasilnya nggak maksimal. Akhirnya saya punya ide pakai kayu aja kali, ada kayu bekas, coba. Ternyata alhamdulillah bang bagus. Nah akhirnya bagus. Iya ya. Bulatnya itu rata gitu. Jadi pas dimasukin juga bagus. Nggak pakai tangan kayak satu-satu gitu manual. Ini lebih rata juga, tebal tipis itu rata. Oke. Kalau ini apa Mang namanya ini Mang? Ini burayot namanya, kue burayot. Artinya apa sih Mang? Burayot itu artinya tuh bergelantung. 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 Gubal gabel. Gobal gabel lah gitu. Makanya kalau ada ibu-ibu kesini, suka pada ketawa. Saya juga bingung pertamanya, kenapa pada ketawa, senyum-senyum. Si Mamang bisa aja katanya bikin namanya kuenya burayot. Emang namanya aslinya kue burayot, cuman ibu-ibunya aja pada ngeres sekali pikirannya.
pikirannya yang di rumah kali yang bergelantung. Padahal artinya burayot itu bergelantung, bergelantung artinya itu. Bahasa Sundanya itu ngegayot ya, burayot. Jadi ngeburayot ya. Akhirnya karena berpikiran mikirin ngegayot ya pikirannya sensitif lah masalah kayak gitu. Ngalor ngidul ya Mang ya. Iya. Padahal kan makanan namanya itu. Tuh. Oh gini emang ya. Iya. Oh, bagus. Itu kedinginan kali Mang. Iya, ya itu kedinginan ini bener. Bener ini kedinginan kayak kita habis mandi atau kehujanan gitu. Jadi keriput kayak gitu hasilnya. Kedinginan ya. Makanya ibu-ibu pada ketawa gitu kalau beli ke sini tuh. Ingat yang di rumah gitu Mang. Bisa jadi. Dan ini tuh sebenarnya ada pasangannya, pasangannya itu kue ali. Kue ali Mang. Cincin, ali agrem. Itu namanya hampir sama tapi satu bang. Ini itu lakinya bang. Aduh ini gagal nih kayaknya nih bang. Kita saking fokusnya ke masalah kayak gitu jadi gagal ya. Kue cincin itu perempuannya bang. Ini lakinya ini. Kenapa tuh Mang bisa begitu? Kalau kue cincin kan bolong tuh bang. Nah. Ya kayak perempuan lah gitu ya. Oh cewekan gitu Mang. Cewek gitu ada bolongannya. Kalau laki kan ada khasnya tuh gayotnya gini. Oh. Itu bang ini suami istri sebenarnya. Sama kue Cincin kue ali itu. Matang Kalau itu bang. bangsa itu matang ini bang. Ini. Tapi kalau kita nge-packing itu harus nunggu kering dulu bang. Jadi dia tuh kering ininya tuh kering bang, jadi crispy lah ininya tuh baru kita pak. Dalamnya gimana Mang? Dalamnya sih kalau dibuka nggak ada isinya bang, ini kosong, kopong ini cuma ada isinya ini adonan yang ini. Ya boleh kita buka nih bang. Sorry tangannya nggak dibungkus satu bang, udah kopong. Oh iya ya. Iya. Kopong. Ini pasangannya apa nih Mang? Pasangannya itu kue cincin bang, itu ceweknya itu kalau cincin itu, ini lakinya. Makanya saya nggak bikin kue cincinnya. Kalau dipasangin kayaknya serasi bang itu. Takut beternak di sini. Iya, takutnya cuma beranak doang, saya ngeri ya. Sudah minta pertanggungjawaban, bingung kita bang. Iya. Berarti Amang buka jam berapa Mang? Nah sih udah dibuka dari jam 7, kadang jam 8. Paling teratur setengah 9 bang. Tiap hari tuh? Tiap hari sampai jam 3, kadang sampai jam 4, kadang sampai jam 5, nggak mesti juga bang. Cuman tergantung cuacanya, tahu sendiri kan cuaca sekarang lagi kadang hujan, kadang enggak. Berarti udah berapa lama Mang? Di sini saya mangkal udah hampir mau 2 bulan bang. 2 bulan? Hampir mau 2 bulan. Dulu sih awal-awal saya karena nekat saya jualan sebelah sana bang, sempat diusir juga saya. Seharian itu dapat uang cuma 50.000 bang. Awal-awal? Dari pagi, awal-awal itu dari pagi sampai malam. Akhirnya ada yang nyaranin temen yang jualan juga, udah katanya kamu pindah sana katanya. Ya ibaratnya sebenarnya diusir juga. Cuman karena saya nekat saya jualan, saya juga nggak ganggu ngerugiin orang lain. Pindah ke sini bang. Akhirnya di sini alhamdulillah tuh responnya setelah saya pindah dari sana. Pertama 50, 60, 100 sampai sehari, nggak nyampe sehari dapat 600 gitu bang. Paling gede berapa Mang? Paling gede itu antara 600-700an bang, tergantung bawaannya kita. Oh bawa ininya? Iya, bawa bahannya. Kalau ini berapa kilo? Ini bawa 8 liter bang. Oh keliteran emangnya? Literan, iya. Dan kurang lebih 8 literan lah kalau diliterin gitu. Awal-awalnya saya 2 liter bang. 2 liter jadi duit berapa Mang? Kalau dari 2 liter itu paling jadi, kalau dari ini ya, kalau dari 8 liter aja itu sekitar syarat lagi 8 liter itu udah plus gula bang ya. Kalau kita lihat literan dari beras mah 6 liter itu jadi sekitar 600-700an bang. 700an kalau habisnya? Kalau habis, tapi alhamdulillah bang. Kalau kita mau bikin kecil-kecil juga ya lebih banyak lagi tuannya bawa dapatnya. Bang saya sedang aja harga 2.000 kalau satu eceran. Oh tergantung kita mainin ini emangnya? Adonannya. Kalau diperkecil lagi berarti ke Amang agak lumayan gitu ya? Lebih banyak lagi dapatnya. Kata orang sih di Bogor baru saya doang bang ini yang jualan kayak gini. Kata orang pembeli-pembeli itu. Tapi saya juga nggak tahu bener apa enggaknya. Tapi bener juga sih pernah mungkin karena jarang kali ya kue-kue kayak gini. Kenapa? Ya jarang ada yang jual kali jual. Jadi di Bogor cuma saya doang.
pada penasaran gitu Pada Mang. penasaran jadinya. Nah, pertama boomingnya saya itu bang, ada bapak-bapak kesini, namanya itu Om Pinot John di IG. Setelah saya jualan 3 hari, nah dia masukin ke IG, ke Instagram ceritanya. Nah dari situ banyak tuh bang pembeli pada datang sampai saya keteteran itu. Berangkat pagi saya jam 7, jam 12 udah habis bang. Itu segini adonan segini tuh. Nah dari situ saya mulai dapat apa pelanggannya lah gitu. Oh, Sampai jadi sekarang gitu bang. sekarang. Alhamdulillah. Jadi terbantu sama medsosnya Mang. Alhamdulillah bang, ada yang dari Facebook. Saya tanya dari mana tahu Pak hari ini? Saya tahu dari Facebook katanya, tahu dari IG, tahu dari WhatsApp katanya. Padahal saya nggak pernah posting, nggak pernah apa. Mungkin karena itu kalau mereka beli terus di posting. Gitu. Berarti Amang sebelum jualan apa kegiatan Mang? Saya dulu kerja bang, kerja di salah satu perusahaan TBK di Jakarta, bawa kendaraan mobil supir lah bang gitu. Sekitar 15 tahun kerja, setelah itu saya berhenti pengangguran lah ibaratnya 6 bulan. Saya bingung kan harus ada pemasukan buat keluarga, buat kebutuhan saya. Akhirnya saya nyoba-nyoba. Pertama sih saya gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Alhamdulillah sampai sekarang berhasil lah ibaratnya dihitungnya. Kalau resepnya? Resepnya itu saya otodidak pertama resepnya otodidak, belajar dari YouTube gitu. Ternyata gagal mulu bang. Akhirnya saya nanya sama saudara yang di kampung. Setelah dikasih tahu cara-caranya sama resepnya, alhamdulillah bang berhasil gitu. Persis kayak gini gitu. Cuman ya tergantung kita dari apinya bang gitu. Sebenarnya bahannya simpel, cuma tepung beras, gula aren, vanili, kalau mau pakai susu pakai susu. Udah. Cuman cara proses pembuatan sama takaran doang bedanya. Oh gitu. Bahannya sama, tepung beras sama gula aren, kue cincin, kue ali. Gitu bang. Berarti udah jalan 2 bulannya Mang? 2 bulan deh bang, saya di sini. Alhamdulillah bang. Betah juga di sini. Gimana dari kerja sama orang, kerja sendiri gitu Mang perasaannya? Ya kalau kerja di orang mungkin kita sebulan dapat misalkan sekian juta udah pasti gitu ya tiap bulan. Tapi kalau kerja sendiri kayak jual begini nggak mesti bang. Kalau lagi dapat banyak ya kita dapat banyak gede. Kalau kita lagi sepi ya dapatnya sedikit gitu. Cuman kebebasan kita bang, kita lebih bebas di jualan gitu. Apalagi punya sendiri gitu, bebas nggak ada yang ngatur lah ibaratnya gitu bang. Kalau masalah rezeki mah kan kita nggak ada yang tahu bang. Kalau kira rame-rame alhamdulillah dapat rezeki kita. Tapi selama 2 bulan ini gimana Mang prospeknya Mang? Alhamdulillah bang, alhamdulillah saya syukurin semenjak saya buka ini, saya modal jual tabung gas, saking pingin buka usaha seperti ini, saya jual tabung gas 5 biji, karena dulu saya punya ada 10 tabung gas, saya jual tuh tabung gas 5, dipakai modal buat ini bang. Alhamdulillah sampai sekarang, malah bisa lebih dari 10 tabung gas kalau mau beli dari keuntungan ini bang. Alhamdulillah. Modal tabung gas Mang? Iya, saya jual. Saking nggak punya modal bang itu. Di rumah ada tabung gas nganggur, udahlah jadiin duit buat modal. Mau minjem sekarang susah bang, teman sekarang susah benar, pahit. Kenapa tuh? Iya, nggak kayak kita lagi punya, mereka pada dekat, kira kita lagi sengsara, melarat, mereka pada jauh, pada cuekin kita. Bener bang, pahit bener, pahit dah pokoknya. Oh, sempat minjem di sana sini gitu nggak? Iya, tapi nggak ada yang ini alasan inilah, alasan itulah. Nah, mungkin mereka juga mungkin kan lagi susah juga atau gimana. Tapi dari sisi kelihatannya mereka mampu, cuman mungkin nggak ngasih atau gimana nggak bisa juga. Ya udahlah, makanya itulah cambuk buat diri saya sendiri bang, motivasi buat saya sendiri biar usaha seperti ini bisa maju, bisa berjalan gitu. Ya, alhamdulillah sih. Mungkin nggak, kalau bahasa Sunda itu kalau nggak ada yang mecut, kalau ada yang nyambuk, saya nggak bisa jalan seperti ini sekarang gitu. Ya alhamdulillah lah, saya syukurin. Alhamdulillahnya Mang ya. Berarti Mang kan banyak nih Mang ya. Ya mungkin yang senasib kayak Amang gitu ya, lagi pada merintis usahanya di zaman yang lagi susah gini, motivasinya apa nih Mang kira-kira dari Amang nih Mang? Kalau buat saya sih yang saya rasain ya jangan putus asa lah, jangan pantang menyerah. Gagal bangkit lagi, jalan lagi, coba lagi, gagal bangkit lagi, usaha lagi. Pokoknya jangan putus asa lah selama masih bisa, dan jangan lupa kita berdoa bang. Udah gitu aja kalau buat saya pribadi gitu.